Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat berkah dimanapun yang sedang berada, selamat malam dan ketemu lagi di vlog receh kalian. Teman-teman, di edisi video kali ini ya, saya akan coba mengeksplor keberadaan sebuah rumah yang cukup besar, rumah yang konon dimiliki oleh seorang miliarder Solo ya. Sebelumnya saya sudah berusaha 2 kali untuk live streaming di lokasi ini. Bayangkan ya, 2 kali tersebut berakhir dengan kegagalan yang hakiki. Saya sudah berusaha untuk live dan ternyata saya sepertinya nggak mendapatkan semacam restu ya untuk live streaming di tempat ini. Oleh karena itu aku putuskan untuk explore saja lokasi ini, teman-teman. Dan memang ya sedikit cerita dari keberadaan lokasi ini. Konon rumah ini di bagian paling belakang itu sering terjadi teror penampakan, khususnya di lantai 2 ya. Aku nggak tahu dan cukup penasaran saja tentang lokasi ini sebenarnya seperti apa. Teman-teman, kalau aku perhatikan ya, bangunan ini memang rumahnya besar banget. Sepertinya dalam proses tahap pembenahan ya, namun tidak terselesaikan dan kelihatannya sih udah mulai terbengkalai gitu ya. Baiklah, dan untuk menjawab ya rasa penasaran kita semuanya akan lokasi ini, langsung saja kita eksekusi explore. Oke, selamat malam teman-teman, kita lanjutkan ya untuk vlog explore lokasi rumah miliarder Solo ini, yang kemarin sempat kita berusaha beberapa kali ya untuk up live streaming, namun pada kenyataannya selalu kandas di tengah jalan. Aku sih cukup kecewa ya dengan hal tersebut, namun ya bagaimana lagi, memang faktanya seperti itu. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan ya, jadi rumah ini sepertinya sih bangunan lamanya dirobohkan kemudian berusaha untuk dibangun ulang ya dengan desain yang baru. Namun sepertinya bangunan ini sudah mulai terbengkalai juga. Sedikit catatan juga, rumah ini dimiliki seorang miliarder Solo, yang miliarder tersebut memiliki usaha ataupun pengusaha susu sapi gitu ya. Detailnya seperti apa, kira-kira ceritanya seperti itu. Bangunan ini sendiri sudah mulai terbengkalai sekitar 5 tahunan ya, dan aku cukup penasaran saja dengan berbagai cerita yang menghiasi keberadaan bangunan yang sebenarnya kalau aku perhatikan bangunan ini juga masih sangat glossy gitu ya. Bisa dilihat teman. Sepertinya kita langsung masuk saja ya, sebenarnya seperti apa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan bangunan ini mulai, ya Allah, mulai dilakukan pembenahan ulang gitu. Namun cerita dari tempat ini ya yang membuat aku tuh penasaran banget, teman-teman. Walah, dan di sini ada semacam bambu-bambu yang seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teror setan di bagian paling belakang sendiri dari bangunan ini yang membuat saya antusias untuk eksekusi lokasi ini. Aku berharap dari beberapa orang yang melihat penampakan-penampakan gak jelas ya dari area belakang bangunan ini, aku pun bisa mendapatkannya. Walah, bangunan ini sepertinya memang sedang dalam tahap
peremajaan ya teman ya. Serius ya, area dari bangunan ini sendiri pun sepertinya juga cukup luas ya. Cukup luas untuk ukuran bangunan sebuah rumah gitu loh. Ini bukan sekedar luas ya, tapi sangat luas ya. Terbentang hingga ke depan dan ke belakang itu panjang dan lebar gitu loh. Wow, keren sih lokasi ini. Astagfirullah. Oke, kita coba ke area belakang teman. Area belakangnya seperti apa gitu loh. Dan ternyata area belakang sendiri ini sudah dipenuhi dengan belukar yang seperti itu ya. Walah. Aku nggak tahu ya, konon di bagian paling belakang dari bangunan ini, rumah yang saya sorot itu, disebut-sebut sering terjadi kesurupan ya untuk orang-orang yang masuk ke bangunan tersebut, sehingga ada yang menyebut rumah ini menjadi ancaman ataupun teror ya, yang dilakukan oleh para dedemit bagi orang-orang yang masuk ke lokasi ini gitu. Ya Allah, ini sudah hancur lebur, berkeping-keping yang seperti ini teman. Aduh, ini aksesnya untuk masuk ke situ lewat mana ya? Jadi aku nggak cek lokasi nih teman, aku mendapatkan rekomendasi lokasi explore langsung saja ya, aku bergegas gitu loh. Karena kalau aku mendapatkan rekomendasi explore dan ceritanya itu bikin aku penasaran, aku biasanya sangat antusias gitu ya. Sebentar, kita cari akses masuk dulu ya, untuk menuju ke bangunan yang berada di samping gitu. Baik, memang di titik ini kita rasakan cukup berbeda dengan area depan ya. Apalagi ini di bagian ini dulunya merupakan bangunan tua kalau aku perhatikan ya. Bangunan tua dan beberapa di antaranya adalah toilet-toilet tuh. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Baik. Astagfirullahaladzim. Ini tuh termasuk bangunan yang cukup baru ya di bagian depan kita ini teman-teman loh. Namun dibalik ya bangunan yang seperti ini tuh ada cerita-cerita yang bikin kita penasaran gitu loh. Allah Akbar, melakukan sampai ke pelisi-pelisi rek. Loh, lah ini mana ini ya? Ini ruangannya kok kecil gitu. Loh, ini ruangannya kecil saja teman-teman ya. Yang mana nih ya?
rumah paling belakang ini aksesnya. Apakah lewat samping gini? Oh, ternyata bisa ya lewat samping. Kita coba lewat samping. Walah, memang benar Ton, dan kita di sini udah blur ya kameraku. Nah seperti itu. Ini cukup aneh saja. Aku nggak terbiasa ya vlog seperti ini, kamera langsung blur yang seperti itu. Jadi ini ya bangunan yang diceritakan beberapa orang yang konon kalau nggak hati-hati katanya masuk lokasi ini itu akan menjadi kerasukan begitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal ini kalau aku perhatikan ini terhitung bangunan yang cukup baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku nggak tahu berada di titik ini, aku udah mulai merinding saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya bangunan yang terdiri dari beberapa kamar tidur. Untuk penghuni yang ada di sini, aku ingin kalian memberikan interaksi apapun. Tom, jadi sosok perempuan ya yang beberapa orang itu, dan aku di sini langsung geriang-geriang ya, serius. Padahal ini terhitung titik baru ya. Jadi di area sekitar sini sering terlihat sosok perempuan yang terkadang perempuan itu merayap ke atas gitu loh. Ini sebuah cerita yang cukup klasik ya. Tapi ya begitu gitu loh. Cerita yang kita dapatkan di lokasi ini. Loh, ini tuh sebenarnya bangunan yang masih fresh tapi udah mulai hancur ya. Gak tahu ya seperti apa ini konsepnya ini. Serius ya, aku berada di sini. Merinding tajam ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita coba naik ke lantai 2 ya. Kaya ngopo saja ke lantai 2. Ora arek pisan iki kumalan. Ayo. Mana ini? Mana sosok perempuan yang sering menampakkan diri di area sini? Astagfirullahaladzim. Ini bangunan belum jadi namun sudah dihiasi dengan berbagai cerita misteri. Ada perempuan yang merayap ke atas lah, yang menggantung dan sebagainya dan sebagainya. Padahal ini hanya bangunan kosong saja ya. Yang notabene ini sepertinya tergolong bangunan masih baru. Naik ke lantai 2 rentan kesurupan. Mana ini? Ini kan lantai 2.
Sebentar. Kita pakai cahaya yang paling redup saja, teman. Seperti ini ya. Meskipun aku tidak mengkorok ya, tapi di depan tangga di bawah itu langsung badanku seperti bertabrakan ya, dengan energi yang lumayan besar juga di bawah gitu loh. Tapi di lantai 2 ini justru kita merasakan lebih kondusif ya suasananya. Pernah ada yang melihat sosok perempuan itu berada di langit-langit atas gitu loh. Makanya aku cukup penasaran ya. Di bagian langit-langit atas bangunan ini gitu loh. Bahkan ada seorang explore juga ya, YouTuber, yang konon dijawil kupingnya gitu loh masuk lokasi ini. Namun sejauh ini ya aku belum mendapatkan interaksi apapun itu. Aduh. Kita turun saja, teman. Baiklah, saya turun saja. Malah aku justru merasakan sesuatunya besar di area sini ya, di sekitar tangga ini gitu loh. Di area sini dan sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok perempuan yang menggantung merayap di langit-langit. Itu loh ya, yang bikin aku tuh penasaran dengan lokasi ini. Padahal itu bangunan masih baru gitu loh. Baru tapi diperotolin bangunannya gitu ya. Baiklah. Memang di area sini sih ya, aku merasakan di sekitar sini tangga ya, dan satu ruangan ini itu cukup berbeda saja. Tapi ya selebihnya tidak ada sesuatu yang eksklusif ya di lokasi ini, teman. Saya hanya penasaran saja dengan lokasi ini, dengan cerita yang ada gitu loh. Baiklah, kita keluar saja. Saya kira di bagian belakang lantai 2 itu menyeramkan gitu. Namun bagi saya itu masih ya nggak ada apa-apanya ya. Bukannya sombong ya, tapi secara naluri seorang explorer itu belum memberikan tantangan yang berarti gitu loh. Serius. Oke, kita keluar saja. Tuh walane rek koyo ngene. Saya kira itu benar-benar menyeramkan seangker yang diceritakan gitu. Tapi ini ya kita belum mendapatkan tempat explore yang benar-benar hot gitu ya, teman ya.